Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Mulyati dengan NIM 211340167, Bimbingan Konseling Islam kelas 1E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu Dr. Randa Eni Nuraini, MSI. Pertanyaan yang pertama adalah, sebutkan pengertian emosi, bentuk emosi, dan bagaimana cara memanage emosi menurut analisa saudara. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi ini berasal dari bahasa Prancis, emotion, dari emovere yang artinya adalah kegembiraan. Dari bahasa Latin, emovere yang artinya luar, dan movere yang artinya bergerak. Nah, bentuk-bentuk dari emosi ini bermacam-macam. Dilihat dari pengertiannya, karena emotion, maka emosi dalam keyboard pun masuk ke dalam kategori emosi. Contoh misalkan emosi bahagia, ada emosi sedih, ada emosi rasa takut, ada juga dalam bentuk jijik dan marah, serta kaget atau terkejut terhadap sesuatu. Ketika saya melakukan atau memanage emosi ini, yaitu dengan cara saya akan mengendalikan diri saya agar tidak masuk terhadap aktivitas-aktivitas yang akan membangkitkan emosi. Misalkan situasi yang bisa membuat saya emosi, rasa sedih, itu akan saya hindari. Terus kemudian alihkan fokus perhatian kita terhadap yang bisa membangkitkan rasa kita terhadap situasi. Terus kemudian ada mengubah pikiran kita, dan juga kita juga bisa mengingat Allah agar stabil dalam perasaan kita. Kita juga ketika emosi bisa melakukannya dengan cara menarik nafas untuk menenangkan diri kita. Pertanyaan nomor 2 adalah, apakah yang disebut dengan motivasi dan apa pengaruh motivasi terhadap perilaku seseorang? Motivasi adalah sebuah dorongan untuk seseorang bergerak menghasilkan sebuah perbuatan. Nah, pengaruh motivasi terhadap seseorang sangat besar. Misalkan ketika kita termotivasi, seseorang itu akan semangat dalam menjalani kehidupan, semangat dalam menjalani kegiatan. Bahkan ketika kita belajar pun ada sebuah motivasi, maka belajarnya lebih giat lagi dan lebih fokus terhadap apa yang telah menjadi tujuan. Oke, pertanyaan nomor 3. Sebagai seorang pendai atau konselor, mengapa ilmu psikologi amat penting dalam bimbingan konseling Islam di masyarakat? Menurut saya, bimbingan dan konseling Islam sangat penting sebagai kita seorang konselor, karena dalam dunia konselor, ilmu psikologi sangat berkaitan erat untuk membaca sebuah perilaku seseorang di masyarakat. Karena konselor akan berhadapan dengan yang namanya klien di masyarakat, dan bagaimana ilmu itu kita pelajari dari ilmu psikologi yang kita pelajari di kampus. Maka penting seorang konselor dalam mempelajari ilmu psikologi ini. Lanjut pertanyaan nomor 4. Menurut Hippocrates bahwa jenis-jenis kepribadian yang dimiliki manusia ada 4. Sebutkan dan jelaskan berikut contohnya masing-masing. Oke, menurut Hippocrates, jenis kepribadian ada 4. Yang pertama ada sanguinis, kedua ada phlegmatis, ketiga ada koleris, dan yang terakhir ada melankolis. Yang pertama ada kepribadian sanguinis, yaitu kepribadian populer, atau sering kita sebut dengan kepribadian ini ingin disenangi oleh orang lain. Contoh dari kepribadian ini biasanya dimiliki oleh seorang marketing, travel, fashion, masak, karena mereka suka yang namanya populer, atau mungkin juga suka yang namanya optimis, dan juga terkenal dengan periang. Nah, kepribadian yang kedua adalah kepribadian pragmatis, atau kita sebut dengan cinta damai. Biasanya kepribadian ini orangnya itu suka cinta damai dan juga mencari keharmonisan. Contoh dari kepribadian ini biasanya dimiliki oleh seorang perawat, psikologi, atau bahkan dari orang layanan-layanan konseling lainnya yang bergerak dalam bidang sosial. Kepribadian yang ketiga adalah kepribadian koleris. Tipe kepribadian ini yaitu seseorang yang kuat, suka memimpin. Biasanya ini dimiliki oleh seorang peteknik, programmer, bahkan dimiliki oleh seorang yang bekerja di sebuah industri. Tipe kepribadian yang terakhir yaitu melankolis, yaitu kepribadian yang tipenya ini ingin sempurna atau perfeksionis. Biasanya dimiliki oleh seorang pengrajin, karena mereka suka yang namanya kerajinan dan juga teliti dalam segala hal. Pertanyaan nomor 5. Apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang dari masa remaja sampai dewasa akhir? Jelaskan dan berikan contohnya. Biasanya faktor yang mempengaruhi pada masa remaja ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor dari keluarga, ada faktor dari kematangan anak itu sendiri, faktor sosial ekonominya, bahkan dari pendidikan pun, dan juga kapasitas mental dan emosi dari seseorang itu. Contohnya dari faktor keluarga, bagaimana cara pengasuhan keluarga itu terhadap dirinya. Dari faktor kematangan anak, bagaimana dia siap untuk menerima usia pada masa dewasa akhir nanti, dan juga status sosial ekonominya itu seperti apa, yaitu bagaimana
sosial yang dimiliki oleh anak itu akan merubah kepribadiannya. Bahkan dari faktor pendidikan pun akan merubah atau mempengaruhi dari psikologis tersebut atau anak tersebut. Perkembangan ini bisa berubah seiring berjalannya waktu. Bahkan dari kapasitas mental dan emosi pun bisa mempengaruhi dari pergerakan ini atau dari perkembangan mental seseorang. Saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah pengantar psikologi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada banyak kekurangan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.